Ya, shalom teman-teman, selamat malam. Kita ketemu lagi. Nah, kelihatannya kok kita nanti akan sering sekali saya membagikan firman-firman yang saya dapatkan supaya kita bisa sama-sama sharing, belajar. Kalau teman-teman malam ini juga dapat sesuatu, bisa tuliskan di kolom komentar juga. Jadi kita bisa saling belajar apa yang kita renungkan sepanjang hari ini. Nah, saya dapatkan di kitab Ratapan 3 ayat yang ke 17, kitab Ratapan 3 ayat yang ke-17. Saya akan bacakan buat saudara semua renungan malam kali ini. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan, aku lupa akan kebahagiaan. Jadi orang kalau sudah diceraikan nyawanya dari kesejahteraan, artinya dia mengalami hal yang paling tidak enak dalam hidupnya. Mungkin hari ini kita melalui hari ini dengan hal yang tidak enak, atau mungkin kita kekurangan, atau kita juga istilahnya tidak dianggap orang atau diabaikan oleh orang, kita diremehkan orang underestimate terhadap kita, apa saja yang kita kerjakan selalu salah. Itu kan orang yang menceraikan nyawanya dari kesejahteraan. Jadi tidak ada lagi damai sejahtera, tidak ada lagi yang namanya ketenangan dalam hidupnya. Terus aku lupa akan kebahagiaan. Jadi ratapan ini mengatakan bahwa dia tuh sampai lupa caranya bahagia tuh gimana, tuh sampai lupa. Kenapa? Karena terlalu banyak kesengsaraan yang dialami. Bayangkan kalau saudara hari ini misalnya ngalami seperti Ayub. Ayub itu merupakan satu contoh yang orang yang paling sengsara di Alkitab. Kenapa? Dalam satu hari saja dia kehilangan banyak. Anaknya mati semua, istrinya meninggalkan dia, hartanya habis, ternaknya habis. Dalam waktu yang sangat singkat sekali. Bahkan Alkitab juga mencatat bukan cuma kekayaan dan keluarganya yang habis, tetapi juga kondisi tubuhnya. Itu gatel ndak karu-karuan. Orang aja mau mendekat sampai ndak berani. Kenapa? Takut kalau itu jadi penyakit menular. Karena melihat Ayub itu sampai dekat di abu perabuan gitu, panas gitu. Dia ada beling gitu yang sudah dipecah, lalu dia menggosok-gosokkan ke tubuhnya karena gatal terus gitu. Saudara bisa bayangkan bagaimana Ayub itu merupakan satu contoh orang yang sebetulnya punya alasan untuk dia protes sama Tuhan ya. Dia itu kurang apa sama Tuhan. Ini coba kita kok tiba-tiba saya kok dibawa Tuhan ke kisahnya Ayub. Jadi kalau saudara yang saat ini suka protes sama Tuhan tentang kondisimu, mungkin ada teman-teman yang hari ini putus pacar ya toh, atau juga suaminya selingkuh, atau juga pekerjaannya juga hari ini tidak mencapai target, atau kita punya persoalan banyak di kantor, terus karir kita terhambat. Ya masalah apa aja, sebutkan aja masalah sehari-hari. Apakah masalah Anda lebih berat dari Ayub? Itu jadi pertanyaan kita. Ayub ini adalah satu orang yang sebetulnya punya alasan untuk dia protes kepada Tuhan. Kenapa? Karena Ayub ini habis-habisan. Tetapi apakah Ayub nyalai Tuhan? Saya lihat kehidupan Ayub sesuai dengan Alkitab yang saya baca. Dia adalah orang yang saleh, Alkitab mengatakan. Bahkan ketika anak-anaknya Ayub ini berpesta, maka yang dilakukan Ayub adalah keesokan harinya dia mempersembahkan korban. Karena pikirnya dia takut kalau anak-anaknya menghujat Allah di malam hari ketika mereka mabuk dan pesta. Artinya dia menjadi orang tua yang sangat bertanggung jawab. Saya saja mungkin tidak bisa kayak Ayub gitu. Babahno gitu aja. Tapi Ayub ini dia perhatian sekali dengan keluarga. Dia orang yang saleh, dia orang yang jujur, dan dia orang yang paling kaya di sebelah timur gitu istilahnya. Orang timur yang paling kaya itu Ayub. Artinya dalam kehidupan Ayub itu sebetulnya tidak ditemukan cacat atau dosa sama sekali. Beda kalau kita lihat dengan Daud ya. Daud itu betul orang yang berkenan di hati Tuhan, tapi kejahatannya minta ampun gitu. Banyak di antara kita juga begitu. Kadang kita itu kan apa ya kadang kita melihat itu bahwa dalam kenyataan itu saya sering menemukan orang kok tadinya baik sekali, kok tiba-tiba tertimpa masalah dan musibah gitu. Kadang dalam hati kecil saya ini kadang agak protes dengan Tuhan. Tuhan sebetulnya gimana sih cara kerjanya Tuhan ini gitu.
Kenapa? Ada orang yang kelihatannya betul-betul baik, saleh, giat beribadah, ke gereja sering, tapi kok masalahnya banyak gitu. Pernah enggak saudara tanya kayak begitu? Mungkin saudara juga pernah tanya begitu kan? Mungkin ada di antara saudara yang hari ini ketika menyaksikan rekaman ini Anda berkata, aku ini sudah pelayanan nih, kurang apa? Aku ini sudah memberi uang banyak persembahan kepada gereja, kurang apa? Aku ini sudah meluangkan banyak waktu untuk kegiatan-kegiatan di gereja, kurang apa gitu. Kok masih tidak ada kebahagiaan gitu. Tidak ada kesejahteraan gitu istilahnya. Nyawa kita tuh terpisah dari kesejahteraan. Jadi rasanya hidup kita tuh kemerungsung, masalah terus, padahal kita ini sudah istilahnya all out untuk Tuhan gitu. Tapi kenapa kita ini masih merasa bahwa diri kita itu kok tidak ada sesuatu yang membawa kita tuh seneng gitu, kemerungsung terus. Ini juga sama yang dialami Ayub. Ayub bisa protes gitu. Tidak salah Ayub protes. Betul, tidak salah sebetulnya kalau saya lihat Ayub itu protes itu tidak salah. Dan Ayub ini menjadi orang yang tanda kutip yang tadinya punya banyak teman, banyak pegawai, banyak kekayaan, terus tiba-tiba dia menjadi orang yang tertolak dengan kondisi dan keadaannya. Dia merasa bahwa semua menjauhi dia, bahkan teman-temannya pun juga menghakimi dia, menghakimi Ayub. Mereka berpikir bahwa Ayub ini punya salah, Ayub ini punya dosa gitu. Sampai dia tuh membantah semua yang dikatakan oleh teman-temannya. Dia berkata ya intinya yaitu tadi, aku ini sebetulnya kurang ngopo gitu loh. Ikut Tuhan, melayani Tuhan, mempersembahkan korban untuk Tuhan, kurang ngopo gitu. Kadang Tuhan itu memang misteri. Jadi Tuhan akan menyisakan sedikit misteri buat kita di kehidupan kita. Bahwa kadang kita ini selalu di otak kita tuh banyak sekali pertanyaan tentang kehidupan kita gitu. Tetapi kita belajar hari ini merenungkan bahwa kalau saya ini punya masalah, saya lihat Ayub, kehidupan Ayub. Ayub ini kurang baik apa sih? Aku aja mungkin jahat gitu dibanding Ayub. Aku pun tidak terlalu saleh dibanding dengan Ayub. Aku pun melayaninya tidak terlalu all out juga dibanding dengan Ayub. Ayub ini sudah merupakan gambaran orang yang tanda kutip cinta Tuhan. Tapi kenapa Tuhan masih mengizinkan Ayub untuk mengalami penderitaan gitu? Jadi hari ini kalau saudara punya masalah, akan terlihat berat kalau kita ini cuma melihat masalah yang kita hadapi ya. Tapi sekali-kali mbok yao gitu. Kita ini belajar untuk apa sih? Untuk membandingkan dengan yang dialami oleh Ayub. Kira-kira kalau dibandingkan dengan Ayub itu kita masih berani ngomel enggak sih? Kadang kita kalau punya persoalan gitu ya, kita berpikir aku tuh sudah baik gitu, melakukan hal yang baik. Padahal salah gitu. Tapi Ayub itu bener-bener enggak salah. Tapi kok ketimpa musibah dalam semalam gitu. Dan semuanya habis loh. Enggak banyak orang yang bisa kayak Ayub. Mungkin kalau kita, termasuk saya jadi kayak Ayub, mungkin sudah gila kali. Langsung gila pasti. Bayangkan, jadi orang yang paling kaya di negeri timur, dalam semalam habis semua jadi orang paling miskin, orang paling tertolak dalam hidupnya. Yang tadinya dipuja-puja, dieluk-elukan, ternyata dalam waktu semalam kita dihabisi gitu istilahnya. Istilahnya dalam waktu semalam itu kita itu jadi orang yang sangat tertolak. Tetapi akhirnya saya menemukan bahwa Tuhan itu seperti bicara ketika saya membaca tentang kisah Ayub. Tuhan itu seperti bicara begini. Ayub tuh ya kayak aku gitu. Loh kok bisa Tuhan? Iya. Tuhan itu sehari sebelum dia ditangkap dan disiksa dan dipukuli, berapa banyak orang mengalami mujizat lewat tangan Tuhan. Berapa banyak orang yang mengalami keajaiban-keajaiban Tuhan. Berapa banyak orang yang mengalami istilahnya makan roti pelipat gandaan dari Tuhan dan juga ikannya dari Tuhan. Berapa banyak orang yang diajar oleh Tuhan tentang jalan kebenaran. Bahkan ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem, berapa banyak orang itu mengeluh-ngeluhkan Yesus gitu. Dipuji, dipuja, wah, menjadi tanda kutip
seorang yang dikagumi. Tetapi yang terjadi kemudian dalam waktu semalam juga yang dialami Yesus satu, dia menjadi orang yang paling tertolak di muka bumi gitu. Kenapa? Dalam satu malam apa yang pernah dinikmati Yesus habis. Sama dengan Ayub kan? Ayub ini gambaran Yesus juga. Dalam waktu semalam Yesus disiksa habis-habisan, bahkan mati di kayu salib, disiksa juga. Kadang kalau kita punya persoalan berat, duit kita habis, ya, atau tabungan kita terkuras, ataupun juga masalah apapun lah saudara sebutkan, bahkan mungkin orang-orang yang tadinya mendukung kita terus sekarang tiba-tiba bertolak belakang, mereka tidak lagi mensupport kita. Lihatlah Ayub. Apakah yang hilang dari hidup itu lebih banyak dari yang hilang dalam diri Ayub? Tidak ada. Lebih banyak Ayub hilang gitu. Jadi kita peratapan ini telah membawa kita pada satu fase bahwa kita belajar untuk jadi kayak Ayub. Belajarlah dari Ayub. Dan saya kok yakin memang Tuhan tidak mengayubkan kita sih sebetulnya. Dan saya pun juga tidak akan minta gitu. Karena ya itu tadi, kalau saya jadi Ayub mungkin saya bisa edan gitu. Lah kenapa? Lah karena luar biasa penderitaan dalam satu malam habis itu pasti sudah jadi gembel itu, sudah gila. Tapi Ayub ini luar biasa imannya. Dia akhirnya mengambil sebuah kesimpulan yang keluar dari mulut Ayub adalah, dulu aku ngerti Tuhan dari kata orang, tapi sekarang mataku memandang Dia. Dengan bahasa lain, dulu aku kenal Tuhan itu dari hanya cerita-cerita saja. Tapi lewat penderitaan, kadang Tuhan membawa kita pada satu level yang baru. Pahami hatinya Tuhan. Tuhan ingin kita tidak terikat pada apa yang melekat dalam tubuh kita. Tuhan ingin kita melekat kepada Tuhan bukan karena pemberian-pemberian Tuhan saja, tidak. Kalaupun semua terambil, terpujilah Tuhan. Kalau semua diberikan, juga terpujilah Tuhan. Itu kadang kita harus belajar kayak begitu. Agar apa? Agar kita juga ngerti bahwa kehidupan itu tidak selamanya jalan tol ya. Ada orang itu yang pengennya lahirnya langsung diberangkas gitu. Berangkas isinya uang, jadi istilahnya jadi anaknya orang crazy rich gitu. Sampai mati juga matinya di Grand Heaven ya toh. Kaya juga pakai limosin tapi sudah jadi mayat gitu. Dan bertabur bunga ucapan turut berduka cita. Pengennya itu begitu gitu. Tapi ternyata hidup tidak seenak itu bro gitu ya. Hidup itu kadang kita diizinkan Tuhan untuk ada belokan. Itu kalau teman-teman saya yang di Solo itu yang profetik itu sering mengatakan bahwa Tuhan itu kadang mengadakan yang namanya belokan ilahi gitu ya. Sebetulnya ya rencananya tidak tepat gitu aja, tapi ya diomong sesuatu yang profetik jadinya bahasanya belokan ilahi istilahnya gitu. Tikungan ilahi, belokan ilahi. Jadi apa yang kita ekspektasi yang sudah kita plan terus tiba-tiba belok di tengah jalan. Tuhan itu pengen kita ini menjadi orang yang fleksibel dalam hidup. Melihat hidup itu tidak cuma sekedar enak. Kita bisa seneng, kita bisa sukacita kalau kita punya duit. Tabungan kita banyak ya toh, kita dapat tas mahal, tas baru, terus toko kita rame, usaha kita rame. Itu gampang banget kalau kita itu bersukacita dasarnya itu orang pada umumnya begitu. Tetapi kita anak Tuhan tidak pernah diajarkan kita bersukacita karena apa yang kita dapatkan loh. Kita bersukacita, bersyukur kepada Tuhan itu berdasar dari semua hal yang kita terima. Baik itu enak secara daging ataupun tidak enak secara daging. Jadi kita belajar dari kitab Ratapan dan juga Ayub tadi bahwa belajarlah untuk kita ini tidak selamanya kita senang-senang lalu kita ini memuji Tuhan. Tapi kalau senep kita tidak muji Tuhan. Senep itu artinya ya kalau perut itu tidak enak, itu mules gitu. Ayat 18, sangkaku hilang lenyaplah kemasyuranku. Lah ini kan kayak Ayub juga. Dalam satu malam Ayub itu kalau caranya sekarang orang kaya itu ya, masuk hotel itu tinggal nunjukin wajah aja. Itu tagihan bilnya itu
dibayar sama perusahaan karena saking kayanya. Jadi wajahnya itu tiket masuk kemana-mana. Tapi ayat 18, sangkaku hilang lenyaplah kemasyhuranku. Bayangkan, kita siap tidak kehilangan nama baik gitu. Kita siap tidak kehilangan banyak hal dalam hidup kita. Jangan kita ini tidak siap gitu. Terus yang berikutnya, dan harapanku kepada Tuhan. Bayangkan, kita loss of hope kepada Tuhan. Orang itu katanya fasenya, jadi orang-orang psikolog itu mengatakan bahwa kalau orang itu, hal yang paling fatal adalah ketika orang itu kehilangan harapan. Gitu. Orang itu kehilangan harapan itu merupakan hal yang paling fatal yang dialami oleh banyak orang. Begitu kita kehilangan harapan, itu otomatis kita kehilangan masa depan, kita kehilangan kekuatan, kita kehilangan banyak hal dalam hidup kita, bahkan pikiran waras pun akan hilang kalau kita tidak punya harapan. Karena itu banyak sekali ministry-ministry itu yang menggunakan kata hope atau harapan. Kenapa? Karena memang problem manusia hidup sekarang itu, terutama di tengah krisis, di tengah dunia yang semakin bergejolak, dan angka kemiskinannya selalu meningkat, memang orang itu cenderungnya kehilangan harapan gitu. Jadi mereka untuk berpikir secara wajar, berpikir secara enak itu sudah susah gitu. Ini yang terjadi sekarang. Terus yang berikutnya ayat 19, ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku. Jadi dia ngomong sama Tuhan, ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Ayat 20, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Lihat, itu yang terjadi gitu. Jiwa kita tuh teringat lalu tertekan gitu. Banyak orang tuh hari-hari ini juga begitu. Seringkali kita ini tertekan gitu. Beban pikiran itu jadi begini. Orang sakit itu bukan karena dia itu salah konsumsi sesuatu loh. Kadang tidak loh. Saya nemukan beberapa teman, beberapa orang yang olahraga terus, jaga kesehatan, nge-gym, tenis gitu. Nek golf itu ya bukan olahraga juga, karena yang olahraga ya cewek-cewek yang ambil bola itu ya. Tapi kalau olahraga nge-gym, lari, treadmill dan lain sebagainya, itu orang banyak jaga kesehatan di situ. Tetapi tiba-tiba ada orang yang kelihatannya jaga kesehatan sedemikian rupa, tiba-tiba mati. Gitu. Ternyata sakit jantung yang tidak dirasakan misalnya. Atau juga orangnya itu tiba-tiba drop gitu. Nggak tahu tubuhnya ada apanya, terus tiba-tiba drop, mati gitu. Dan itu banyak sekali. Padahal ekspektasi kita kalau orang olahraga dari SD, SMP, SMA, kita diajari bahwa di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Jadi kita berolahraga terus untuk menjaga apa? Menjaga hidup kita supaya kita tetap sehat. Tujuannya apa? Biar tidak mati-mati kan. Gitu. Ya toh? Orang itu menjaga kesehatan apa sih? Supaya tidak sakit. Kalau sakit kenapa? Mati. Sudah. Artinya sebetulnya kita hidup itu menghindari mati. Tetapi kadang aneh buat kita anak-anak Tuhan. Kalau kita menghindari mati, kenapa? Dari dulu kita ini berdoa di gereja, melayani di gereja, ya toh, mendengarkan firman di gereja. Kita datang pada Tuhan, pengen ketemu Tuhan. Tapi waktu Tuhan pengen ketemu sama kita kok kita takut dan kita berkata, jangan sekarang, yang lain aja, yang lebih tua yang ditemui Tuhan gitu ya. Alias mati jangan duluan gitu. Nah, itu yang terkadang begitu. Kita ini merasa bahwa diri kita itu ya pengennya yaitu sehat terus, tidak mati-mati dan tidak sakit. Tetapi percayalah bahwa tekanan dalam hidup, tekanan dalam pikiran itu bisa membuat orang yang tadinya sehat seketika bisa sakit. Psikologis itu sangat mempengaruhi pola hidup kita. Makanya saya ini punya solusi yang dari dulu sampai sekarang, tapi sebetulnya solusi ini juga bisa dikatakan karena saya malas olahraga juga. Saya katakan kenapa olahraga itu tidak terlalu penting, itu faktor yang ketiga. Faktor yang pertama sebetulnya hubungan kita dengan Tuhan.
Sedangkan faktor yang kedua yang terpenting adalah kita ini menjaga pola pikir kita gitu. Waktu kita bisa melihat masalah dengan kacamata Tuhan, percayalah bahwa hidup kita tuh happy-happy aja gitu loh. Seharusnya teorinya begitu ya. Tapi saya tidak mengatakan bahwa saya begitu, enggak. Kadang dalam hidup saya juga saya ngalami struggling gitu. Tekanan-tekanan dalam hidup membuat saya stres, membuat saya mikir, buat saya untuk makan aja enggak enak gitu. Itu terjadi juga gitu. Jadi jiwa kita tuh tertekan. Tapi saya pengen buktikan bahwa ternyata cara pikir kita itu menentukan Anda sehat atau tidak. Saya mau cerita sedikit. Suatu ketika di sebuah rumah sakit itu ada 2 orang pasien. Itu namanya sama, namanya Anton dan Anton. Ya, alias namanya itu sama, tapi orangnya berbeda, bukan orang kembar. Cuman kebetulan mereka masuk di rumah sakit itu dengan istilahnya gini. Yang satu sakit berat, yang satu sakit ringan. Tapi mereka ada dalam satu kamar. Gitu. Nah, suatu ketika dokter yang merawat mereka berdua itu ingin istilahnya check up total tubuh mereka. Gitu. Dokter itu pengen check up tubuh mereka secara total. Dan pada waktu itu apa yang terjadi ketika di check up lalu hasilnya keluar? Karena namanya sama, otomatis tertukar dong. Gitu. Ya, tertukar. Susternya enggak tahu gimana, tertukar. Yang Anton yang sakit ringan itu hasil labnya itu diberikan kepada orang yang sakit berat. Sedangkan orang Anton, namanya Anton, yang sakitnya berat itu diberikan kepada yang sakitnya ringan. Dan saudara tahu apa yang terjadi ketika dibuka? Anton yang sakitnya berat ketika dicek, loh ternyata semuanya baik-baik saja gitu. Wah, secara psikologi tiba-tiba kesehatannya membaik. Tetapi ketika si Anton yang sakit ringan tadi membaca hasil lab, di situ ditulis kanker getah bening stadium 4. Tiba-tiba itu bisa keringat sak jagung-jagung. Dan saudara tahu akhirnya yang terjadi apa? Anton yang tadinya sakitnya cuman ringan itu bisa jadi sakit berat gara-gara salah lihat hasil lab. Artinya apa? Secara psikologi kadang itu berpengaruh buat kesehatan kita gitu. Tapi kita belajar hari-hari ini bahwa kita itu melihat sesuatu itu dengan cara yang berbeda gitu. Kita melihat sesuatu itu dengan cara Tuhan. Kita melihat sesuatu itu dengan kacamata Tuhan. Kalau kita lihat segala sesuatu dengan kacamata Tuhan, maka sebetulnya semuanya tuh enak-enak saja gitu. Tergantung cara pandang kita. Nah, karena itu di kitab Ratapan 3 ini pada ayat 21 ini yang luar biasa. Dari yang ayat-ayat awal itu kalau saudara baca ngeluh semua, menyusutkan dagingku, kulitku, tulangku dipatahkannya dan lain sebagainya, itu kan keluhan semua. Tapi Ratapan 3 ayat 21 dikatakan berbeda. Setelah semua hal ngomel itu tadi keluar, maka 21 Ratapan 3 ini mengatakan begini. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Sebelumnya dia merasa kehilangan harapan. Tapi oleh sebab itu aku akan berharap katanya. Ayat 22, ini yang penting. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tidak habis-habisnya rahmatnya. Ayat 23, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. 24, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Coba. Jadi ketika dia ngomel, dia sambat, dia komplain, dia protes, dia stres, maka ayat 21 sampai 24 menjadi kunci dia bebas dari itu. Apa itu? Saya lebih suka karena ada lagunya mungkin, ayat yang ke-22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Saudara sekalian, saya tutup dengan ini. Besok pagi ketika kita
buka mata. Belajarlah untuk berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Saya sekarang belajar kalau pagi hari bangun gitu, dalam hati saya ucapkan, Tuhan, berkat-Mu selalu baru hari ini, selalu baru tiap pagi, besar setiamu dalam hidupku. Saya pengen saudara sekalian juga besok, hari ini, masalah hari ini sudah tutup buku aja. Setiap hari pasti ada masalah. Setiap hari selalu ada persoalan. Tetapi percayalah, ketika besok kita bangun pagi hari, kita bisa berkata bahwa selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Tuhan itu setia. Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu menemani kita waktu kita di atas puncak. Tapi ingat, Kitab Mazmur berkata, walau aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena Tuhan juga ada di sana. Jadi besok pagi, ayo sama-sama kita belajar, buka mata kita berkata, selalu baru tiap pagi. Ucapkan itu terus firman ini, selalu baru tiap pagi. Mungkin hari itu belum ada jawaban atas persoalan kita. Mungkin hari itu belum ada duit yang datang untuk nutupi tagihan kita. Mungkin hari itu belum ada duit yang datang kepada kita untuk kita ini bisa bebas dari utang-utang. Tapi perkataan profetik ini ucapkan setiap pagi ketika kita bangun. Selalu baru tiap pagi. Selalu baru tiap pagi. Dan saya meyakini matahari selalu terbit di arah timur. Dia tidak pernah terlambat. Dan saya yakin malam hari ini kita bisa tidur dengan nyenyak dalam hadirat Tuhan. Karena kita punya pengharapan bahwa matahari pun tidak pernah terlambat, apalagi pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak pernah terlambat, karena selalu baru tiap pagi. Tuhan Yesus memberkati.